Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Aini. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak yang mampu menguras sumber daya, baik dari software ataupun hardware, agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan sejarah sistem operasi. Sejarah awal terciptanya sebuah sistem operasi yang dapat mendukung secara sistematis dan terstruktur. Berikut ini rincian sejarah sistem operasi dari generasi ke generasi. Generasi yang pertama merupakan awal terciptanya sebuah perangkat komunikasi elektronik yang mampu menggantikan sistem komunikasi mekanik. Hal tersebut menyebabkan kecepatan manusia dalam menghitung dan melihat informasi sangat terbatas, sehingga sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, di dalam generasi ini terbentuklah sebuah sistem komputer yang memberikan perintah atau instruksi untuk dapat mengerjakan secara langsung setiap tugas yang diberikan secara cepat dan tepat. Pada generasi yang kedua memperkenalkan sebuah gagasan baru yang diberi nama batch processing system, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan secara real time dalam satu rangkaian yang saling berurutan. Pada generasi ini masih belum menggunakan sistem operasi khusus, namun masih menggunakan fungsi dari operasi sistem yang dinamakan IDSIS dan FMS. Pada generasi yang ketiga masuk pada perkembangan yang sudah cukup kompleks, di mana sistem operasi digunakan untuk kebutuhan banyak pengguna sekaligus dengan menggunakan komunikasi secara online, sehingga sangat mendukung proses multi-user dan multi-programming. Pada generasi yang terakhir, fitur dan fungsi yang disuguhkan oleh sistem operasi jauh lebih kompleks dari era yang sebelumnya, yang mana grafik user interface menjadi keunggulan utama untuk memberikan pengalaman yang lebih baik dengan proses interaksi yang berjalan lebih mudah. Fungsi adanya sistem operasi dalam menjalankan step proses sumber daya yang ada yaitu ada 4. Yang pertama memori manajemen, yang kedua ada komponen dalam sistem operasi ada yang pertama file yang merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. Yang kedua kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. Yang ketiga user interface, sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Jenis-jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama ada batch operational system, merupakan jenis sistem operasi yang dapat menyatukan beberapa pekerjaan sehingga menjadi lebih cepat terselesaikan dan tidak terlalu berat untuk implementasinya. Yang kedua ada distribusi sistem operasi, menggunakan beberapa prosesor di berbagai mesin untuk memudahkan komputasi yang nantinya diberikan kepada user secara cepat dengan akurasi yang tepat. Yang ketiga ada mobile sistem operasi, merupakan operasi sistem yang didesain khusus untuk kebutuhan perangkat mobile. Yang keempat ada time sharing sistem operasi, setiap pengguna dapat mengerjakan beberapa tugas secara bersamaan dalam perangkat CPU yang sama. Yang kelima ada network sistem operasi, jaringan network sistem operasi juga berperan sebagai pengatur data, keamanan user dan fungsi dari network itu sendiri. Yang terakhir ada real time, di mana interval atau jarak waktu pemrosesan dan respon input yang kecil. Jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah sistem operasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan berbagai perangkat lunak dengan kebutuhan perangkat keras untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi pada komputer. Dalam proses implementasinya terdapat berbagai macam jenis yang digunakan berdasarkan cara kerja masing-masing. Anda dapat memilih dan menentukan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan